Laporan aktualisasi pelatihan dasar CPNS dengan judul Optimalisasi Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 1 Silolaut, Kabupaten Asahan yang disusun oleh Siti Fatona Saragi sebagai peserta Lasar Kabupaten Asahan Angkatan 22 Kelompok 1. Kegiatan 1, sosialisasi layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk poster yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan di unit kerja. Tahap kedua adalah melakukan desain poster bimbingan dan konseling, yang mana terlihat hasil daripada desain pada tampilan berikut. Ini adalah poster bimbingan konseling yang sudah didesain. Masuk kepada tahap ketiga, melakukan pencetakan terhadap poster bimbingan dan konseling. Ini adalah poster bimbingan konseling yang sudah tercetak. Tahap keempat adalah menempel atau meletakkan poster bimbingan dan konseling pada mading sekolah, yang mana pada kesempatan ini penulis dibantu oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan tahap keempat, dan hasil daripada tahap keempat adalah tersedianya poster bimbingan konseling pada mading sekolah. Tahap kelima adalah melakukan dokumentasi kegiatan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, yang mana pada foto ini sangat jelas terlihat belum tersedianya poster bimbingan dan konseling pada mading sekolah. Kemudian setelah dilakukan kegiatan, maka tersedialah poster bimbingan konseling pada mading sekolah yang dapat diakses oleh semua warga sekolah. Masuk kepada kegiatan kedua, yaitu melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Dengan tahapan kegiatan 1, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tahap kedua, mempersiapkan instrumen bimbingan kelompok yang terdiri dari RPL atau rancangan pelaksanaan layanan, kemudian menyiapkan video pengenalan jenis pekerjaan, kemudian instrumen lainnya seperti pulpen dan kertas warna. Selanjutnya masuk kepada tahap ketiga, yaitu koordinasi dengan pihak wali kelas untuk meminta izin terkait siswa yang akan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, kemudian mengkoordinasi ulang saat akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Tahap keempat, yaitu memulai pemberian layanan bimbingan kelompok. Tahap kelima, melakukan dokumentasi terhadap kegiatan bimbingan kelompok. Dengan tahap awal, membuka kegiatan dengan menyapa siswa, berdoa, dan menyampaikan informasi mengenai kegiatan bimbingan kelompok serta tema yang akan dibahas. Setelah tahap awal, kemudian masuk kepada tahap peralihan untuk menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan. Selanjutnya adalah tahap inti, yaitu pembahasan dan diskusi tentang tema kegiatan cita-cita karirku, dan selanjutnya melaksanakan permainan. Kegiatan pada tahap akhir adalah siswa menuliskan pendapatnya mengenai kegiatan bimbingan kelompok dan menuliskan cita-citanya pada kertas warna dan ditutup dengan doa. Kegiatan ketiga adalah menata ruang bimbingan konseling agar menjadi lebih nyaman, yang mana dengan tahapan yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait penataan ruang bimbingan dan konseling. Tahap kedua adalah merapikan ruang bimbingan konseling.
membersihkan dan mengecat kembali ruangan. Tahap ketiga adalah menyusun semua inventaris dengan rapi, yaitu dengan memasang poster layanan bimbingan dan konseling di dinding ruangan, kemudian merapikan meja dan kursi, memasang horden yang telah dibersihkan, kemudian memasang spanduk layanan bimbingan konseling, merapikan lemari, kemudian memperbaiki kursi tamu yang rusak. Tahap keempat adalah melakukan dokumentasi ruangan bimbingan konseling sebelum dan sesudah kegiatan. Terlihat di sini, sebelum kegiatan ruang bimbingan konseling masih kurang nyaman. Kemudian, setelah kegiatan, terlihat ruang bimbingan konseling sudah lebih berbeda, terlihat lebih nyaman, lebih rapi, serta lebih indah dipandang. Kegiatan keempat, membuat kotak curhat untuk menampung curahan hati siswa. Dengan tahapan yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan pembuatan kotak curhat. Tahap yang kedua adalah mendesain kotak dan kartu curhat, yang diawali dengan mendesain kotak curhat, kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan kotak curhat, dan kotak curhat telah selesai dikerjakan, yang kemudian dilanjutkan dengan mendesain dan mencetak kartu curhat. Tahap berikutnya adalah tahap ketiga, memasang kotak curhat di depan ruang bimbingan dan konseling. Kemudian, tahap yang keempat adalah membagikan kartu curhat kepada peserta didik agar nantinya dapat digunakan ketika ingin menyampaikan curhatannya pada kotak curhat yang tersedia. Masuk kepada tahap kelima, yaitu dokumentasi kegiatan. 1. Dokumentasi sebelum tersedianya kotak curhat. Dokumentasi kotak curhat yang sudah siap dibuat. Dokumentasi pemasangan kotak curhat. Dokumentasi setelah kegiatan, yaitu tersedianya kotak curhat. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi terhadap pembagian kartu curhat kepada peserta didik. Untuk kegiatan terakhir, yaitu kegiatan kelima, membuat buku daftar siswa penerima layanan. Dengan tahap yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan pembuatan buku daftar siswa penerima layanan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menyusun buku daftar siswa penerima layanan. Kemudian lanjut tahap ketiga, merealisasikan buku daftar siswa penerima layanan. Dan tahap yang keempat adalah menempatkan buku selalu berada di kantor. Tahap terakhir adalah tahap kelima, yaitu mendokumentasikan kegiatan. Dokumentasi yang pertama adalah sebelum kegiatan hanya terdapat satu buku daftar layanan untuk semua kelas. Kemudian dokumentasi selanjutnya adalah pembuatan dan perealisasian buku daftar siswa sesuai dengan kelas, serta menempatkan buku selalu di ruangan. Dan dokumentasi yang terakhir adalah setelah kegiatan tersedianya buku daftar siswa penerima layanan sesuai dengan jenjang kelas. Pergi ke sungai mencari ikan, ikan ditangkap, nyangkut di dahan. Kegiatan aktualisasi telah dilaporkan. Ibu penguji, mohon masukan dan arahan.